Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi baik dari segi makanan, terus pakaian dan lain-lain. Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore, banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan sejak Sabtu malam, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Satu jenazah laki-laki ditemukan di perairan Selat Bali, diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Di kawasan Pejaten Timur dan Rawajati, banjir setinggi 2,5 meter merendam permukiman warga. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Pengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang pengungsi ada ke dataran yang lebih tinggi ya. Kebanyakan sih padatnya pengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada ngungsi ke atas di posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak siang tadi membuat ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara tersebut dan juga menghimbau pemotor yang ingin melintas untuk melewati jalan lain.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan, kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. 51 RT di 11 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir. Hingga malam ini ketinggian air berkisar 100 hingga 200 cm. Di Jakarta Selatan, BPBD Jakarta mencatat banjir merendam 18 RT di 5 kelurahan. Ketinggian air mencapai 100 hingga 200 cm. Wilayah Jakarta Timur juga tidak luput dari terjangan banjir. Hingga malam ini tercatat 33 RT di 6 kelurahan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 100 hingga 200 cm. Namun belum dilaporkan ada korban jiwa akibat peristiwa banjir ini. Sementara petugas tim SAR gabungan temukan korban tertimbun longsor di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 2 korban yang ditemukan tim SAR diantaranya adalah Ruben Saputra dan Jeremiah Sihaan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama 12 jam. Jasad ditemukan dalam timbunan tanah. Sebelumnya pemilik villa beserta keluarga besarnya dengan total 13 orang menginap di villa. Namun tiba-tiba hujan deras turun dan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor. Akibat banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 3 orang luka-luka dilarikan ke rumah sakit RSPG Cisarua, Bogor. Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Untuk kesulitan yang kita alami terlalu berat karena ada alat dari tanah yang longsoran sehingga korban bisa cepat ditemukan.